adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kembali lagi bertemu dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi lapisan bumi, yaitu mengenai litosfer dan hidrosfer. Tapi sebelumnya, kembali kakak ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Like video-videonya, klik loncengnya supaya kalian bisa tahu update-update video terbarunya dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi lapisan bumi. Yang pertama akan kita bahas adalah lapisan litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan bebatuan yang ada di seluruh bumi, baik di daratan maupun di lautan. Litosfer tersusun atas 4 lapisan, yaitu yang terluar adalah lapisan kerak bumi. Di bawah lapisan kerak bumi terdapat lapisan mantel bumi, kemudian di bawahnya lagi ada lapisan inti luar bumi, dan yang paling dalam adalah inti dalam bumi. Keempat lapisan tersebut bergabung membentuk litosfer. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai lempeng bumi atau plate. Apa yang dimaksud dengan lempeng? Lempeng bumi adalah bagian dari litosfer yang merupakan lapisan terluar permukaan bumi yang terdiri dari padatan dan bebatuan. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Bagian terluar bumi kita sebut sebagai lempeng, kemudian di bagian bawah lempeng adalah astenosfer yang merupakan campuran cairan, padatan, dan gas dan bergerak perlahan dalam waktu yang sangat lama. Permukaan bumi tersusun atas lempeng-lempeng. Nah, perhatikan berikut ini adalah lempeng-lempeng utama penyusun permukaan bumi. Ada North American Plate, Caribbean Plate, South American Plate, African Plate, Eurasian Plate, dan lain-lain. Lempeng-lempeng utama penyusun permukaan bumi tersebut terus bergerak secara perlahan-lahan selama ribuan tahun dan terus bergerak hingga saat ini. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut terjadi di atas astenosfer. Seorang ahli geologi asal Jerman yaitu Alfred Wegener mengemukakan teori continental drift atau teori pergerakan benua. Teori tersebut mengatakan bahwa pada zaman dahulu semua benua yang ada di permukaan bumi adalah satu kesatuan yang kita sebut Pangea. Kemudian sesuai dengan teori tektonik lempeng, benua-benua itu akan saling bergerak menjauh dan akhirnya terbentuk seperti sekarang ini. Pergerakan lempeng-lempeng bumi disebabkan oleh adanya arus konveksi atau arus panas yang berasal dari inti bumi. Arus konveksi adalah proses sirkulasi arus magma di bawah bumi saat mentransfer panas inti menuju ke litosfer. Karena adanya arus konveksi tersebut, maka lempeng-lempeng di permukaan bumi akan bergerak. Lempeng-lempeng bumi tersebut bisa bergerak menjauh ataupun mendekat. Gerakan lempeng-lempeng tersebut bisa menimbulkan patahan atau sesar apabila lempeng-lempeng tersebut bergerak saling menjauh atau divergen. Salah satu patahan atau sesar besar yang paling dikenal adalah patahan San Andreas yang terdapat di negara bagian California, Amerika Serikat. Patahan San Andreas ini terbentuk dari saling menjauhnya lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Lempeng-lempeng bumi juga bisa bergerak saling mendekat. Apabila lempeng-lempeng tersebut bergerak saling mendekat, lalu kemudian menimbulkan tumbukan atau tubrukan, akan mengakibatkan munculnya gunung api. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gempa bumi. Gempa bumi seperti yang kita sama-sama ketahui adalah getaran yang timbul akibat pergerakan lempeng-lempeng bumi. Getaran ini akan merusak bangunan dan dapat menimbulkan korban jiwa. Ada 3 macam gerakan lempeng bumi yang dapat menimbulkan gempa bumi. Yang pertama adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gesekan patahan atau sesar yang saling bergeser. Lempeng-lempeng yang saling bergeser tersebut kemudian akan bergesekan sehingga menimbulkan getaran, sehingga muncullah gempa bumi. Gerakan ini biasa disebut strike-slip fault. Selanjutnya, gempa bumi yang disebabkan oleh patahan yang saling bertumbukan sehingga menyebabkan naik atau turunnya lempeng akibat gaya dorong yang saling berkebalikan atau biasa disebut reverse fault. Lalu yang ketiga,
Gempa bumi yang disebabkan oleh patahan atau sesar yang bergerak saling menjauh. Nah, gerakan ini biasa kita sebut normal fault. Itu tadi 3 macam gerakan patahan atau sesar yang dapat menyebabkan gempa bumi. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai titik pusat gempa. Ada 2 macam titik pusat gempa, yaitu hipocentrum dan epicentrum. Hipocentrum adalah titik pusat gempa yang berada di dalam bumi, sementara epicentrum adalah titik pusat gempa yang ada di permukaan bumi. Titik-titik pusat gempa itu akan menghasilkan gelombang gempa atau seismik. Nah, berikutnya, apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang air laut besar yang terjadi karena gempa bumi di dasar laut. Ciri-ciri akan terjadinya tsunami biasanya adalah air laut di pantai yang surut secara tiba-tiba setelah terjadinya gempa bumi di dasar laut. Kemudian, alat untuk mengukur atau mencatat gelombang gempa disebut seismograf. Seismograf adalah alat pencatat yang terdiri dari tabung kertas yang berputar dan jarum pena pencatat. Pena akan menggambarkan grafik gelombang seismik dan hasilnya biasa kita sebut seismogram. Itu tadi mengenai lapisan litosfer. Sekarang kita akan memasuki lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, di mana hampir 70% permukaan bumi adalah air. Hidrosfer meliputi semua air yang ada di dalam tanah, air danau, air sungai, air laut, samudra, dan bahkan uap air. Semua air yang ada di permukaan bumi akan mengalami siklus hidrologi air, yaitu proses daur ulang air secara terus-menerus di bumi. Siklus air dimulai ketika air di perairan, di laut atau di sungai akan menguap atau disebut evaporasi, dan air tanah menguap atau biasa disebut transpirasi. Air yang menguap tersebut berubah menjadi awan, lalu awan tertiup angin dan mengalami pendinginan atau kondensasi sehingga muncullah titik-titik hujan dan turunlah hujan atau prosesnya disebut presipitasi. Lalu air yang jatuh ke permukaan bumi akan kembali ke perairan, kemudian kembali menguap membentuk awan, awan tersebut mengalami kondensasi dan akhirnya kembali terjadi presipitasi. Begitu seterusnya, sehingga terbentuk suatu siklus yang tidak terputus dan disebut siklus hidrologi air. Oke adik-adik, itu tadi mengenai litosfer dan hidrosfer sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya. Dan kakak sarankan kalian catat pelajarannya supaya kalian mudah untuk mengulang kembali pelajarannya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga videonya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja.